Mungkin agak sedikit lebih ramai ketimbang kemarin yang memang adanya kisruh kemarin. Gimana Bu? Dari awal saya selalu bersupport dan Rasman. Kemudian saya juga tahu proses berawal ini dari mana. Saya tahu semuanya bagaimana si Poli datang ke kantor kami melakukan jamaah dilecehkan, kemudian di kemudian hari mungkin ada perdamaian bilang dilecehkan gitu, bilang tidak ada tanda tangan lah apalah. Jadi saya selalu support Rasman, selalu apapun itu saya selalu, kami keluarga selalu support Rasman. Keluarga tadi siapa boleh itu tadi menunjukkan bahwa kan spekulasi tapi kedua tidak apa Kami akur, kami juga umroh bareng. Intinya hari ini kami datang bersama-sama, tidak ada yang masalah. Toh di agama kita membolehkan hal seperti itu kan, dan itu kan terjadi dengan Rasman aja. Tempat Bang Santi kan juga dua istrinya kan, dan kemana juga dibawa ada di publikasi itu nggak ada masalah. Bu, kemarin kan sempat Bang Rasman mengatakan bahwa Ibu juga kena bulian gitu ya, kena bulian pihak Nggak ada sana. masalah, saya mau dibully, mau apa, saya tidak kenal dengan orang yang bully saya tidak punya masalah dengan orang tersebut ya. Jika kalian berada di posisi saya, pasti kalian akan membela suami kalian. Kan seperti itu ya. Kalau kalian membuli saya, ya terserah gitu. Saya tidak kenal. Ya bagi saya kasihan aja gitu. Kenapa? Jikalau kita berusaha payah beribadah mencari pahala, kemudian hanya gara-gara yang orang kita kenal, kita bully, kita hujat, itu pahala hilang, larinya ke saya. Ya, nggak ada masalah, tidak apa-apa. Tapi Bu, ini kan jadi makin banyak nih yang mengulik-ngulik informasi pribadi dari Bang Rasman gitu, mencari tahu termasuk sosok-sosok istrinya. Nah, mungkin berpengaruh nggak sih? Nggak ada pengaruh, itu hal biasa. Banyak kok di luar sana yang nggak terisi, banyak di DPRD, ada anggota DPR juga rame-rame kan. Ada spiral kemarin 5 apa berapa, 3, 4 gitu aja, nggak ada masalah. Ini kami akur-akur aja. Kan semuanya ada qadarullah ya, jadi tidak ada yang perlu ditutupin, tidak ada juga yang perlu di malu segala, nggak ada kan. Kami akur, alhamdulillah Bang Rasman bisa membuat kami seperti ini. Bu, ada pembagian dalam arti Bapak Rasman tuh ada pembagian tugas nggak sih, dalam arti ketika memang di sisi lain gitu yang lebih humanisnya, apalagi ditambah dengan kasus seperti ini, Ibu Eli dan Mbak Ade sendiri, ada pembagian tugas yang memang kalian harus seperti apa? Enggak, kami sama-sama support aja. Karena Bang Rasman kan tiap minggu itu pasti ke Medan kan, atau misalnya ada perang kesibukan, atau Bu Eli yang datang ke sini gitu. Nggak ada bagi tugas sih, kita mengalir aja, nanti kita saling support. Tapi Bu, dengan adanya kejadian kemarin, kisruh kemarin, mungkin makin memperpanjang kasus antara Bang Hotman dan juga. Gini ya, ini yang dilakukan Bang Rasman ini mungkin ya, ini penglihatan saya itu akumulasi dari semua yang terjadi ke Bang Rasman, tertekan bertahun-tahun ini kasus. Ini hanya kasus ITE, pencemaran nama baik gitu loh, di bawah 5 tahun gitu. Kok sedemikian rumitnya, sedemikian hebohnya, sedemikian ribetnya gitu loh. Kok seperti ini gitu, ada apa gitu loh. Makanya tempat Bang Rasman harapan terakhirnya itu di pengadilan gitu. Jadi kok seperti ini lagi, makanya itu kan akumulasi dari semua yang udah terjadi tertekan ke Bang Rasman ini. Bayangkan kalian loh, 38 bulan kalau nggak salah ya. Ini tuh proses ini bergulir 38 bulan. P19 itu udah bolak-balik diantar ke kepolisian, mendadak P21 gitu. Makanya kami shock gitu. Sudahlah, kita lihat aja. Mungkin bagi saya, Bang Rasman dan keluarga yang mungkin jalan Allah ya, jalan Tuhan. Kami seperti ini, Bang Rasman begini, ya kita insya Allah menerima dengan ikhlas. Bang Rasman itu lebih kalem daripada di sebelumnya, atau memang dari peran-perannya aja? Iya, kan begitu. Kami keluarga begitu sabar aja. Mungkin ada ketetapan, bagaimana kita lihat aja. Tidak ada sebaik-baik penolong, sudah hanya Allah yang maha baik menolong kita. Itu aja kami bilang ke Bang Rasman. Rasman juga begitu. Penting segala upaya, daya upaya udah dilakukan Bang Rasman. Setelah
setengah keras udah, protes udah, apalagi gitu kan. Ya sudah lah, kita lihat aja nanti apa yang terjadi ke depannya. Sedikit tertutup lagi Bu, kecewa nggak sih Bu? Ya gimana ya, mau bilang kecewa apa enggak ya, mau bilang gimana, emang itu yang terjadi kan, kita mau bilang apa lagi gitu kan. Ya sudah lah gitu, yang penting setidaknya kan sekarang udah disorot semua media, udah semua udah tahu nih proses begini biar jangan ada lagi penggiringan opini-opini yang liar gitu loh. Jadi ya sudah, kita patuhi aja aturan dari hakimnya bagaimana, kita ikutin aja prosesnya gitu. Ibu, tapi kan kemarin sempat Bang Rasma pada saat preskon hari kedua setelah kejadian mengatakan dia siap masuk penjara, dia siap apapun Begini, itu. siap dalam artian itu kalau dipaksakan gitu loh. Kalau dipaksakan ini ya sudah lah, mau bilang apa lagi gitu loh. Negara itu punya dia kan, punya beliau kan. Memang mereka memangnya si HPH ini memang harus tidak boleh memang katanya bersih, tidak boleh dilawan, atau HPH ini segala-galanya di negara Indonesia ini ya. Kita bilang apa gitu ya, mau nggak mau kan gitu. Itu ya, itu lagi. Kita minta kepada Allah aja, cuman Allah yang maha besar. Dan Rasman juga sudah mempersiapkan untuk anak dan istri-istrinya kalau ataupun dia terjadi yang terburuk gitu ya Bu. Ibu sendiri seperti apa nih memberikan ke anak-anak tuh pengertian? Ini kan bukan kiamat ya. Kemudian ini bukan kasus teroris, bukan korupsi, bukan pemerkosaan, bukan pencabulan. Apa yang kita malukan? Nggak ada, ini hanya pertarungan antara dua orang pengacara. Ya mungkin saya apa ya, pikiran saya tuh hanya keegoan ini ya. Ini ego ini di sini nih, siapa yang hebat, siapa yang ini itu mempertaruhkan keegoan masing-masing di sini nih ya, saya lihat ya. Karena kami anak-anak semuanya nggak ada yang merasa santai aja. Ini hanya ITE, elektronik, kan yang malukan di sini gitu loh. Dan ini kan kementerian baru kan 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Itu baru-baru ini itu kan dia ibaratkan pasal karet gitu loh. Jadi ya karena masalah, kalau bukan mencuri kok suami saya bukan korupsi gitu loh. Jadi apa dimalukan? Orang korupsi aja nggak malu tuh. Habis korupsi lakinya dia malah flexing keluar negeri santai aja. Korupsi kan ini apa? Hanya cemaran. Bu Ade, tapi kemarin nama Bu Ade juga sempat disebut oleh Bang Hotman yang terkait contempt of court gitu, ibarat dari 4 orang itu. Istri mana yang tidak mensupport suaminya? Hanya istri yang bodoh, yang tidak sayang dengan suaminya, hanya dia. Kenapa? Karena saya di situ merasakan apa yang dirasakan Mas Rasman. Karena saya dari awal pertama datang Iklim Hakim itu sampai di pencabutan kuasa, saya ada di proses itu gitu loh. Apa yang saya perbuat? Saya tidak ada ngomong itu dia, ya lucu aja kok. Saya manggilnya opung aja deh, opung, gak usah kayak mama lah gitu loh. Aku ini mama, tak perlu senggol-senggol mama ini. Atau mau apa? Ya berubah jadi mama berdaster, masuk ke grup. Aku begini aja, aku jikir aja, aku taruh. Tak ada begini, jikir, aku taruh jikir. Udah lah, gak usah lari kemana-mana lah, bilang cantikan apa istri saya. Salah, opung harusnya bilang cantikan istri saya gitu. Masa cantikan istri saya? Aduh, udahlah, opung katanya kan orang paling kaya, paling hebat, segala-galanya. Mending opung udah tua gitu kan, mending dengan keluarga happy, jalan-jalan, naik first class, kan orang kaya tuh. Jangan bisnis kelas madu semua udah bisa ngerasain. KRT saya juga ngerasain bisnis kelas. Saya kemana RT saya bawa bisnis kelas, padahal saya bukan orang kaya gitu kan. Jet pribadi gitu loh, Pung, kan keren. Udahlah, masalah gini nih, aduh gak usah lah, hanya perkara swasta petak gitu loh. Terus saya juga dibawa-bawa, aneh kan, setahu saya orang yang elegan, orang yang pintar, orang yang high class gitu ya, kayak katanya begitu, nggak merempet kemana-mana gitu loh. Ini aku nih mama opung, tahu selalu opung ajak aku keributan gitu, atau kasih daster opung biar mengajak keributan kita. Tahu salah opung, sudahlah opung ya opung, sehat opung, semoga jantung opung tetap kuat ya opung ya. Itu tuh pesan si opung. Siap. Makasih banyak, Bu. Terima kasih.